Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini Ustaz Muslim pakai bahasa Indonesia terus pakai bahasa Indonesia asal gaya gitunya. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu melaksanakan sebahagian kewajiban kita. Mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan bagi kita dan juga kifarat atas dosa-dosa kita. Saudara-saudara kita yang malam hari ini atau pagi hari ini tidak hadir karena ada halangan, yang sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Yang memiliki kepentingan atau keperluan, mudah-mudahan kepentingan dan keperluannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tidak dipinta untuk membuatkan makalah Ustaz Muslim, jadi tidak dipersiapkan, tapi filenya ini ada. Al-adabiyatul imaniyatu li'ilajil hamumi wal ahzan. Pengobatan keimanan untuk menghilangkan kebingungan dan kesedihan. Bu, suka bingung ibu? Entong atuh sering mah kantos gitunya. Para bapak urang ge osok bingungnya. Ayeuna teh anu nuju bingung teh saha? Pak Budi. Nuju bingung teh ayeuna teh. Nah, jadi salaku jalmi, selaku manusia, tentu saja kita dalam hidup sering atau pernah mengalami masa-masa sulit yang membuat kita bingung dan sedih. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kebingungan dan kesedihan? Kemarin 2 tahun kita didera COVID-19. Hampir seluruh sendi ekonomi kita luluh lantah. Itu membuat kita bingung dan sedih. Atau asam urat yang tidak mau pergi juga membuat kita bingung, sedih. Sudah bertahun-tahun penyakit ini mendera tubuh kita. Kita pun kemudian menjadi bingung dan sedih. Nah, bagaimana menghilangkan kondisi seperti itu? Al-adawiyatul imaniyatu li'ilajil hamumi wa ahzan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tahqiqu tauhidil uluhiyati war rububiyati wal asma'i was sifat. Jadi yang pertama tahqiq, menguatkan kembali tauhidil uluhiyati, tauhid uluhiyah kita, rububiyah kita, dan asma wa sifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menguatkan ketauhidan kita. Ifradullah bil ibadati wahdah la syarikalah. Menguatkan menunggalkan, menghanyakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Kekuatan akidah akan mampu melapangkan dada kita. Wa min adami asbabi syarhis sadri
wa injila'il ahzan wa dhihabil hamum wa min a'dhamil asbabil lati tuhfidul insan minal makhawif allati tajri budayqus sadri wal hamum wal ahzan. Jadi kekuatan ketauhidan itu adalah penyebab yang paling kuat untuk melapangkan dada kita, penyebab yang paling kuat untuk menghilangkan rasa takut kita, yang karena takut itulah kemudian kita menjadi sering bingung dan sedih. Jadi kenapa kita sering bingung? Ya karena sieun. Alah abi asam urat, minuman wae obat. Alah kita bakal kena ginjal. Kita bakal kena. Nah, itu kan perasaan takut itu yang kemudian kita membuat banyak bingung dan sedih. Kuatkan bahwa semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah adamu husulil makhawif. Wa qala rahimahullah at-tauhid yuftahu lil 'abdi babul khair. Jadi ketauhidan itu dibukakan untuk hamba pintu kebaikan. Wa babul farh, pintu kebahagiaan. Adamu asbabi syarhi sadri, bahkan kemudian sebab yang paling kuat untuk melapangkan dada. At-tauhid ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insirahu sadri sahibihi. Jadi kekuatan tauhidlah yang akan membuat kita mempunyai hati yang begitu insyirah. Di surat Az-Zumar ayat 22 Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurim mir rabbih. Maka barang siapa yang Allah lapangkan dadanya terhadap Islam, maka dia ada dalam cahaya dari Tuhannya. Mayuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa mayurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Jadi yang membuat kita termasuk mendapatkan petunjuk atau petunjuk dari Allah itu adalah ketika kita dilapangkan hati untuk menerima ajaran Islam. Ini yang pertama, supaya kita terhindar dari masa-masa bingung, masa-masa sulit, adalah menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah ataupun tauhid zat wal asma'nya. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masa-masa sulit yang membuat bingung dan sedih itu, mahabbatullahi jalla jalal, mencintai Allah, mencintai Allah. Kalau nggak salah di malam Kemis ya sudah dijelaskan tentang mencintai Allah itu. Ada doa, sudah hafal Bu doanya? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Biar baca apa biar mau disesuaikan mau. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu hubbaka, cintamu. Jadi nggak doa orang sadayana ke Allah minta cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta padamu cintamu. Sebab andai misalkan sekomplek patriot ini membenci kita, tapi Allah mencintai kepada kita, maka kebencian orang patriot kepada kita ini tidak akan berpengaruh negatif, tidak akan berpengaruh jelek. Atau sebaliknya, jika seluruh warga di komplek patriot ini mencintai kita, tetapi Allah membenci kita, maka sama, cinta warga patriot ini pun tidak akan berpengaruh baik kepada kita karena Allah membencinya. Makanya selalu kita
Berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku meminta padamu hubbaka, cintamu. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuka, dan aku pun meminta kepadamu cintanya orang yang mencintaimu. Cintanya orang yang mencintai Allah. Jadi kita meminta cinta orang yang mencintai Allah. Jadi nggak usah dipinta cinta suami kalau suami ternyata tidak mencintai Allah. Nggak usah kita meminta cinta istri kita kalau istri kita tidak mencintai Allah. Sebab kalau suami ibu tidak mencintai Allah, kemudian suami ibu mencintai ibu, maka cinta suami ibu kepada ibu itu bukan karena Allah. Kalau suami ibu mencintai Allah, lalu kemudian suami ibu mencintai ibu, maka cintanya suami ibu kepada ibu itu pasti karena Allah. Dan jika cinta itu karena Allah, itu yang disebut dengan cinta abadi, tidak akan pernah hilang, karena Allah juga tidak akan pernah hilang. Tapi kalau mencintainya bukan karena Allah, pasti tidak akan abadi. Mencintainya karena apa? Karena cantik. Punten bu, langkung 40 tahun mah tegelis. Lewat 50 tahun mana komo. Babna teh bab apalagi? Teu aya nini geulis aya. Kecuali Nini Karlina. Nggak ada nenek-nenek cantik. Maka cintanya akan selesai ketika cantik itu sudah tidak ada. Bukan karena Allah mencintai. Kalau ibu mencintai suami, suami yang dicintai tidak mencintai Allah, maka cinta ibu pun tidak akan berbalas dengan cinta yang karena Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka, dan aku meminta kepadamu cintanya orang-orang yang mencintaimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mencintai Allah, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita umatnya karena Allah. Sampai kemudian nanti kita akan merasakan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menunggu di telaga, menunggu kita, haudun Nabi, telaga Nabi. Nanti Nabi menunggu kita. Mana itunya jam apa tieu teh can mol wae. Rasul menanti kita, sangat mencintai kita. Karena Rasul mencintai Allah, sehingga Rasul mencintai kita pun karena Allah. Kita kurang mencintai Allah, lalu kemudian kita pun tidak bisa mencintai karena Allah kepada sesama. Pasti aja cinta kita itu karena pamrih. Ya, ibu tidak mencintai Allah, mencintai suami pun juga tidak bisa karena Allah. Lamun lancar usahana, duitna loba karek ibu meni asanya kasalaki teh. Tapi lamun salaki keur serba kurang, serba salah, nganggur, teu boga gawe, ini asa hayang ngejat teh. Bukan karena Allah. Begitu. Nah, jadi yang kedua ini, yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Yang ketiga, aku meminta kepadamu ya Allah, hubba amalin, cinta amal, yuqarribu ila hubbika, yang bisa mendekatkan kepada cintamu. Jadi doa itu kita tiga: satu, minta cinta Allah; dua, meminta cintanya orang-orang yang mencintai Allah; kemudian yang ketiga, meminta mencintai amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, poin ketiga ini tentu kita harus tahu amal apa saja yang dicintai oleh Allah, amal apa saja yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu di malam Kamis ya dibahas, cuma sering tidak hadir malam Kamisnya. Pohara. Yang pertama menguatkan ketauhidan, yang kedua mencintai Allah. Min aqwa mayatrul ahzan wal hamum mahabbatullahi jalla jalal. Di antara
yang paling kuat menghancurkan kesedihan, menghancurkan kebingungan itu adalah cinta kepada Allah. Kalau kita mencintai kepada Allah, maka cinta itu akan bisa menghancurkan kebingungan dan kesedihan. Seseorang yang diuji oleh Allah kehilangan orang yang dicintai, ditinggalkan oleh orang yang dicintai, tentu pukulan besar kan, bukan persoalan sederhana. Tapi kalau mencintai Allah, karena kita mencintai istri kita juga bagian dari mencintai Allah. Jadi kehilangan istri kita itu tidak ada apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena kita mencintai Allah. Ibu kehilangan suami juga sama, nggak usah jadi persoalan. Kenapa? Karena ada Allah yang lebih mencintai. Kalau sok dikan kayak begitu maut maka hari abdi itu saha tuh gitu. Oh nangis. 3 minggu bagar deui. 4 bulan berikutnya nikah lagi. Hari tak curi aluk-alukan juga nya sedih ditinggalkeun ku salaki. Enggak usah. Ada yang lebih hebat, yaitu mencintai Allah. La tahzan innallaha ma'ana, surat At-Taubah ayat 40. Ini adalah ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di Gua Thur, ketika sedang dalam persembunyian di perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di luar orang kafir sudah siaga di mulut gua itu, kemudian di dalam ada ular. Abu Bakar amat sangat ketakutan, amat sangat sedih. Tetapi Nabi Muhammad yakin mencintai Allah, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah menyertai kita. Ini yang kedua ya, sudah mahabbatullah. Yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita dalam kebingungan dan kesedihan, mutabi'atur rasul atau mutaba'atur rasul, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam bi muqabalati awamirah bil intisal wa nawahi bil inkifat wa akhbarihi bit tasdiq min ahammi subulis syifa minal hamumi wal ahzan. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menerima perintahnya untuk dilaksanakan dan menerima larangannya untuk dijauhi, membenarkan terhadap seluruh kabar-kabarnya, itu adalah min ahammi subulis syifa, di antara cara atau jalan pengobatan yang paling penting untuk menghilangkan kebingungan dan kesedihan. Ayatnya sudah apa semua? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Menurut Ibnu Qayyim, syarahallahu sadra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atamma syarh wa wada'a anhu wizrah kullal wad'i wa rafa'a dzikrahu kullal raf'i wa ja'ala littibaihi haddan min dalika. Jadi kalau bicara bingung, bicara tentang bingung, tentang sedih nih Bapak Ibu, Rasul juga pernah mengalami masa-masa bingung. Rasul juga pernah mengalami masa-masa sedih, masa ketika wahyu tidak turun-turun, Nabi bingung. Masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah digantung oleh Allah, dan kemudian ini memancing cemooh orang-orang jahiliyah kepada Nabi Muhammad. Nabi bingung, tapi kemudian oleh Allah diturunkan lagi, sampai kemudian akhirnya Allah menurunkan surat Al-Insyirah ini, alam nashrah laka sadrak.
bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Jadi entong sok agul ku kabingung lah gitu, pamer kasusah gitu. Nggak usah. Ada yang lebih menderita sebelum kita. Nabi Muhammad juga pernah bingung. Yang meni salemur apalah karena kabingung orang. Ya. Nggak usah pamer dengan kesulitan kita. Allah yang akan mengangkat. Wa wadana anka wizrak. Allah juga yang telah meletakkan beban hidup kita. Nanti diselesaikan oleh Allah. Ikuti saja Rasul. Ikuti saja sunnahnya. Mengikuti sunnah itu termasuk salah satu cara untuk menghilangkan kebingungan dan kesedihan kita. Jadi di saat penyakit kita tidak kunjung pergi, maka tibun Nabi, pengobatan Nabi juga bisa menjadi solusi bagi kita. Pengobatan Nabi, karena bagian dari ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnahnya. Wal ittibaihi min dzalika bihasbi nasibihi min itba'ihi. Jadi falladzina la yatbi'una rasul lahum nasibun wafirun minal hamumi wal ahzan fahum min adyakin nasi sadra wa adlamuhum qalban. Orang-orang yang tidak mengikuti Rasul, bagi mereka ada nasibun wafirun minal ham wal ahzan, pasti akan ada penggalan kesedihan dalam hidupnya, pasti akan ada penggalan kebingungan dalam hidupnya. Fahum, maka mereka yang tidak mengikuti Rasul itu min adyakin nasi sadran, orang yang paling sempit dadanya. Wa adlamuhum qalban, orang yang paling gelap hatinya. Kalau tidak mengikuti Rasul itu, orang yang tidak mengikuti Rasul itu adalah orang yang paling sempit hatinya, orang yang paling gelap hatinya. Padahal idza tasa'atil qalbu ittasa'atil ardu was samawat wa idza dhaqatil qalbu dhaqatil ardu was samawat. Kalau hatinya lapang, maka langit dan bumi pun akan menjadi lapang. Tapi kalau hatinya sempit, maka langit dan bumi pun menjadi sempit. Maka hidupnya menjadi serba salah. Nete semplek, nincak semplak, kitu salah, kieu lain. Itu karena suasana hatinya sedang sempit. Jadi kalau suasana hati ibu sedang sempit, ya, apa yang dilakukan oleh suami itu pasti selalu salah. Sampai si suaminya kebingungan, orang kudu kumaha, balik di kantor telat ambak, nah kemana heula atuh, waya kieu karek datang, marah-marah. Besoknya si suaminya pulang kantor lebih awal, datang ke rumah, nah waya kieu geus balik, sing balik atuh usaha teh, kumaha ieu teh pamajikan teh, rada teu eling, sanes rada teu eling, memang teu eling. Kenapa? Karena suasana batinnya sedang dokot, sedang sempit, jadi serba salah. Idza dhaqatil ardu idza dhaqatil qalbu dhaqatil ardu was samawat. Idza tasa'atil qalbu ittasa'atil ardu was samawat. Kalau hatinya luas, maka luas pula langit dan bumi. Tapi jika sempit, maka sempit pula langit dan bumi. Lalu yang keempat, supaya kita bisa terhindar dari kesulitan, terhindar dari kesedihan itu, ar-ridho bi qadaillahi wa qudrihi. Ridho dengan qada Allah wa qadrihi dan qadarnya. Jadi yang keempat, Pak, Bu, supaya kita bisa terhindar dari kebingungan, kesulitan, kesedihan, dan aneka ragam cabangnya, maka kita harus ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho terhadap qada dan qadar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Al-insan fi hadhihi dunya fala budda an ta'tiyahu wa yabusulahu umurun la yuhibbuha. Jadi sepanjang hidup ini atau sepanjang hidup,
ketika hidup kita di dunia ini, maka setiap manusia itu pasti akan didatangi oleh sesuatu yang terjadi, la yuhibbuha, yang tidak disukai, yang tidak dicintai. Jadi dalam hidup ini kita semua pasti akan mengalami situasi ketika kita didatangi oleh satu hal yang kita tidak menyukai, la yuhibbuha. Fayan bagi lil abdi an yasbira wa yarada. Maka manusia harus sabar dan ridho bima qadarallahu wa qada, terhadap apa yang ditakdirkan dan diputuskan oleh Allah. Nggak ada cara lain kecuali kita memang harus ridho dengan segala qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian di surat At-Taghabun ayat 11, Allah itu memberikan kriteria orang yang beriman itu adalah orang yang paham bahwa segala sesuatu yang menimpa kepada dirinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Qala al-Qamar rahimahullah huwa rajul tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah. Barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbahu. Nah, makna yahdi qalbahu itu adalah ya'lamu annal musibah minallahi. Dia mengetahui, meyakini, memahami bahwa musibah itu dari Allah. Fayarda wa yusallim, maka dia ridho dan berserah diri kepada Allah. Fa idza alima annal musibata minallahi itma'annal qalbu wartaha. Hei Pak, Bu, jika kita memahami, meyakini bahwa musibah itu dari Allah, maka itma'annal qalbu, akan tenang hati kita. Wartaha, santai. Dari Allah. Bapaknya berangkat ke bank, ambil pensiunan, Bu. Pagi-pagi udah berangkat, pakai motor. Pulangnya jalan kaki. Kemudian ditanya oleh ibu, kenapa Pak jalan kaki? Tadi kan pakai motor. Motornya ada yang nyuri, Bu, kata suaminya dengan sangat lesu. Gimana yang diucapkan oleh ibu? Ya, daya tatu api atuh. Nah, begitu. Ya, suaminya sudah sangat sedih karena kehilangan motor gitu ya, datang ke rumah diserang oleh istrinya. Tadi belah mana nununa, kumaha nununa? Kawas jaksa menginterogasi suami. Ya sudah, itu adalah ketentuan Allah, takdir dari Allah, selesai. Itma'annal qalbu, ketenangan hati itu akan muncul manakala kita meyakini bahwa seluruh peristiwa yang menimpa diri kita itu bagian dari takdir Allah dan kita tidak bisa menolak. Mau marah, emang ketika ibu marah motor itu balik lagi? Kan tidak. Sudah selesai, terima takdir. Suami ibu nikah lagi. Kumaha? Nggak takdir, terus kumaha? Udah terima saja, itu bagian dari takdir. Amak-amakan ibu tidak menyelesaikan masalah, karena itu takdir, sudah terima saja takdir. Naon salah nabi, naon kurang nabi, rarasaan. Hari ribu ibu mengarang esai, sudah saja terima, ini takdir. Iya, para bapak ukur cita-cita wacana aja terus-terusan gitu. Jadi itu ya sudahlah, ini bagian dari takdir. Kita hanya takdirnya ditakdirkannya hanya untuk mewacanakan saja, tidak pernah eksekusi. Ya nggak apa-apa, terima takdir satu muslim gitu. Jadi ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, jadi kalau kita mendapatkan kesulitan dan kebingungan yang membuat hati kita sedih, ridholah terhadap seluruh ketentuan Allah. Ketika kita ridho dengan takdir dan ketentuannya, maka hati kita akan menjadi tenang. Walihadza kana min akbari rahati wat tumanina al imanu bil qada'i wal qadar.
Jadi yang paling membuat kita tenang, yang paling membuat hati kita damai adalah ketika kita iman kepada qada dan qadar. Ingkud gitu sebari deui pabud kunaon. Ada kacang, nyalahkeun wae kacang ieu mah teh. Matakna atuh dahar teh hook sing hati-hati. Jadi kan gitu. Takdir lah sudah selesai. Gitu ya. Takdir. Padahal sudah dijaga makanan, sudah dijaga pola makan, dijaga pola istirahat, tapi tetap aja sakit, ya sudah takdir. Mau nyalahin siapa lagi? Ya, kita ada pemajikan anak eta teh taliti mere dahar ka salakina, jadi we salakina geringan. Tuh kan jadi nama suudon ke istrinya. Ya. Da eta samakruk jelemana juga nu teu ngarti aya barang dahar juga urang leuweung. Jadi ka mana meni gitu. Ya. Kalau kita menyatakan udah selesai, ini takdir. Ya. Saya kalau diperiksa ke dokter, Pak, makan apa Ustaz? Makan makanan. Jadi baru deh takdir dokter sok-sok kubaran tong tatanya naon sabab. Rudet-rudet gitu. Ada kubaran jeung tatanya sebab. Takdir saja sudah. Nah, jadi lebih membuat hati kita tenang ketika kita menyerahkan semuanya kepada takdir. Kita kalau bukan karena takdir kan pengennya kita lahir dari Cikeas gitu ya. Narareunah beureun hirup lamun urang anak Cikeas. Tapi tidak terlahir di Patriot ya kieu we kaayaanna sudah selesai. Da kumaha deui atuh gitu. Nah, kemudian wa in kana al-amru sajabu hazanan fayakunu haznuhu bima yuwafiqus syara. Kalau kemudian yang menimpa diri kita itu harus membuat kita sedih, maka sedih itu tidak lantas bertentangan dengan agama. Misalnya kita ditinggalkan orang yang dicintai, kita menangis boleh, tetapi tidak kemudian bertentangan dengan agama, meratap, melolong nangisnya itu sampai gegerentelan eta ceurikna ditinggalkan ku salaki, ditinggalkan oleh anak yang dicintainya sampai nangis membentur-benturkan kepala ke dinding, nggak boleh. Nabi Muhammad SAW pun sama sedih. Qala Rasulullah SAW lamma mata ibnuhu Ibrahim. Nabi Muhammad SAW berkata ketika anaknya Ibrahim meninggal, tadma'ul ain wa yahzanul qalb wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wallahi ya Ibrahim inna bika lamahzunun. Nabi Muhammad itu ketika Ibrahim anak laki-lakinya meninggal dunia, tadma'ul ain, berurai air mata, yahzanul qalbu, sedih hatinya. Tapi kami tidak akan berkata sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka Nabi hanya mengatakan wallahi, demi Allah, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, inna bika lamahzunun. Demi Allah Ibrahim, sesungguhnya kami semua karenamu sedih. Hanya mengatakan begitu. Rasul tidak mengatakan apa-apa. Da eta meureun indungna teu apik, teu bener ngurus, enggak. Ya. Jadi sudah semuanya ketentuan dari Allah, selesai. Ya. Ketentuan dari Allah. Orang pergi umroh, ya, naik pesawat. Di sana capek, sibuk, lalu pulang lagi, naik pesawat lagi, sampai ke Indonesia dari Jakarta terus ke Garut, pakai bis, ari maut dina golodog imah di Tajong. Padahal atur di dituanya tidak bisa, ketentuan, ya, ketentuan dari Allah seperti itu. Maka Nabi pun hanya mengatakan wallahi ya Ibrahim inna bika lamahzunun. Demi Allah, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau membuat kami sedih. Wa in kana al-amru alladhi alamahu bisababi faqdi habibin falya'lam anna habibahu intaqala in kana min ahli sa'adah ila darin khairun min hadhihi dari. Jika yang membuat sedih itu adalah
hilangnya orang yang dicintai, meninggalnya orang yang dicintai. Dan lu yakini bahwa itu hanya inna habibahu intaqala. Orang yang dicintainya itu hanya pindah mindarin iladarin ke tempat khairun min hadhihi dari yang lebih baik daripada tempat ini. Jika kita mempunyai anak kita ini soleh, kita sangat mencintainya. Kemudian anak itu dipanggil, dibawa kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini, pahami bahwa anak kita itu bukan meninggal, tapi intakola, berpindah tempat. Ila darin khairun min hadhihi dari, ke tempat yang lebih baik daripada tempat ini. Anak kita soleh, kalau tinggal dan hidup di tempat ini, boleh jadi kesalehannya tidak akan abadi, karena dipengaruhi oleh lingkungan, karena dipengaruhi oleh keadaan, karena dipengaruhi oleh zaman. Makanya Allah sangat menyayanginya, diambil kembali dan disimpan atau ditempatkan di makom yang lebih baik daripada tempat ini. Jadi ini harus dipahami, diketahui ya. Bukan meninggal, sebetulnya itu adalah pindah tempat ke tempat yang lebih baik. Dari dia mah bisi bangor kabawakeun beger wae, bisi bangor kabawakeun ulin wae, maka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami ibu dipanggil lebih dahulu oleh Allah, itu karena kebaikan Allah kepada suami ibu dan kepada ibu. Jadi intaqala ila darin khairun min hadhihi dari. Qala al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ma zalat ala adatil khalqi wal hazan ala man yamutu min ahli wal aulad wala atkhayyal ila al-abnan fa ahzana lidzalika famarrat bi. Jadi kalau sedih itu wajar ya. Kalau berduka itu wajar. Tapi kalau terus larut dalam kesedihan, terus berduka, itu yang salah. Semua ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridholah kita terhadap seluruh takdir yang diberikan oleh Allah itu. Dan kita harus paham semua bahwa takdir itu diberikan oleh Allah kepada kita berdasarkan Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Takdir itu diberikan kepada kita berdasarkan maha taunya Allah, maha alimnya Allah kepada kita. Tidak ada yang lebih tahu dengan diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tahu dengan diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah lebih tahu daripada kita terhadap diri kita? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Maka psikologi itu bukan ilmu yang mempelajari jiwa. Psikologi itu kan ilmu yang mempelajari gejala jiwa. Karena yang mengetahui jiwa itu hanya Allah. Manusia itu hanya mengetahui gejalanya saja. Manusia itu hanya mengetahui gejalanya saja, tidak tahu persis jiwanya. Biasanya kalau orang ketawa-ketawa, orang cerah ceria, itu sedang bahagia. Apa selalu orang yang ketawa-ketawa wajahnya cerah ceria itu sedang bahagia? Fakta membuktikan ya, seorang artis yang menghibur kita semua, bikin ketawa kepada kita semua, bertahun-tahun dia memegang persoalan rumah tangganya. Jadi hati letik nama sedih, tapi demi bayaran. Jadi api-api bahagia, api-api bunga di depan kita. Yang kita pahami itu gejalanya saja. Jiwa kita itu Allah yang tahu. Orang kalau sedih, tidak banyak ngomong gitu, ya itu sedih. Karena tidak banyak ngomong itu diantara tanda orang yang sedang sedih ya. Orang yang cemberut, orang yang, ibu masih suka banget kepada suami, bu osok baraud kene, osok kene, tahun 2022 osok kene, bu ketinggalan zaman ibu.
tahun 2022 masih suka baut. Orang yang suka baut itu menggambarkan hati yang sedang kecewa. Apakah benar bahwa orang yang menangis itu karena sedih? Kan tidak selalu. Apa benar bahwa orang yang cemberut itu sedang kecewa? Belum tentu juga, tidak semuanya begitu juga. Jadi jiwa itu Allah yang tahu. Makanya kemudian pahami dan yakini ketika ada takdir yang menimpa diri kita, itu adalah atas dasar maha taunya Allah kepada kita. Kalau nggak salah pernah diceritakan di pengajian di sini waktu malam Kamis, seorang janda, Pak Bud, seorang janda, ya, punya anak 2, Pak Bud, punya anak 2. Untuk menyambung hidup, dia jualan gorengan. Rumahnya saung di pinggir jalan raya dekat sekolah. Ini sudah bukan puluhan apa, hampir lebih 10 tahun kejadiannya. Dibayangkan oleh kita berapa keuntungan jualan gorengan gitu ya, dagang bala-bala, dagang gehu. Kan nggak mungkin dagang bala-bala, dagang gehu bisa beli Alphard itu 100.000. Ya. Kebayang, hanya menyambung hidup saja. Pada satu saat takdir dari Allah menghampiri dia. Saungna teh katabrak mobil, subuh ketabrak mobil. Kan semua berkomentar, teuing keur teh ngan sakitu-kitu na teh. Eueuh deui kalah katabrak, hancur semua. Kan semua orang kecewa dengan takdir itu. Ya. Kenapa? Dia tidak punya apa-apa lagi kecuali tempat itu. Dia tidak bisa usaha apa-apa lagi kecuali hanya di tempat itu. Tiba-tiba kemudian saungnya tertabrak oleh supir yang dalam kondisi ngantuk kemungkinan besar. Semua kecewa. Tapi Allah memberikan takdir itu karena Allah mencintai hambanya. Rahman Rahimnya itu. Sudah kebayang kan? Karena ternyata yang menabrak teh orang Bandung. Duda. Ya. Yang menabraknya itu orang Bandung. Bukan orang Patriot. Orang Bandung. Duda. Kan sudah kebayang endingnya bagaimana? Ditikah si perempuan itu. Sekarang tinggal di Bandung, ya. Sekarang tinggal di Bandung dalam kondisi sejahtera dan makmur, gitu. Mata kebun neangan warung sisi jalan tabrakeun lah, gitu. Mudah-mudahan secepatnya Pak Bud, seluruh jamaah mendoakan. Bapak dan Ibu, 4 yang harus kita lakukan sementara. 1, menguatkan ketauhidan kepada Allah. Kemudian yang kedua, menguatkan intensitas dan kualitas cinta kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, mengikuti Rasul, mengikuti sunnah. Jadi nggak usah banyak berpikir, nggak usah banyak kebijakan ketika kita mau melaksanakan atau mengikuti sunnah. Ikuti saja, karena mengikuti sunnah itu adalah sebab terbesar terbukanya hati kita, lapangnya hati kita. Kemudian yang keempat, ridholah terhadap seluruh qada dan qadar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terakhir, ada hadis itu, al-qadaru la yughayyaru illa bid-du'a. Ini terakhir, takdir itu tidak akan bisa diubah illa bid-du'a, kecuali dengan doa. Jadi takdir dari Allah itu tidak bisa diubah. Jadi kan hidup kita ini sudah dicatat ketentuannya, qada dan qadarnya itu sudah ada catatannya, gitu. Kapan kita akan menikah, kapan kita akan meninggal, kapan kita akan mendapatkan rezeki, kapan kita akan begini, kapan kita akan begitu, sudah dicatatkan. Yang baik dan yang buruknya. Nah, takdir itu tidak bisa diubah kecuali dengan doa. Dan doa itu tidak akan bisa dikabulkan kecuali dengan amal soleh. Maka
tetap saja hidup kita ini ditentukan oleh amal soleh kita. Semakin banyak kita beramal soleh, semakin banyak peluang doa kita dikabulkan. Sehingga doa kita itu bisa menghalangi atau mengganti atau apa namanya lah. Takdir itu tidak menjadi menimpa kepada kita. Nabi Ibrahim kedatangan seorang sahabat dan seorang muridnya. Seorang sahabat yang sama muridnya. Kata sahabat Ibrahim itu, saya ngundang engkau, besok saya akan menikah. Sang sahabat itu pergi, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Siapa dia? Sahabatku. Ngapain dia datang ke sini? Ngundang saya, besok dia mau nikah. Sayang banget, kata malaikat. Besok dia akan mati. Jadwalnya besok diambil. Nabi Ibrahim sangat sedih. Besoknya Nabi Ibrahim berangkat ke pernikahannya dengan suasana batin yang sedih karena tahu hari ini dia akan meninggal. Pulang lagi Nabi Ibrahim. Habis maghrib belum ada kabar dia meninggal. Sampai subuh tidak ada kabar dia meninggal. 1 hari nggak ada kabar. 1 minggu nggak ada kabar dia meninggal. Padahal kata malaikat pada hari pernikahannya 1 tahun tidak ada berita. Ya. Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat, engkau katakan di hari pernikahan dia akan meninggal, tapi kenapa masih hidup sampai sekarang? Lalu malaikat menjawab, Allah memerintahkan untuk tidak mengambil hambanya itu karena amal soleh yang dia lakukan pada saat menjelang kematiannya. Amal soleh apa yang dilakukan oleh orang itu? Malaikat tidak menyebutkan. Nabi Ibrahim datang ke orang itu. Sebenarnya aku dikasih tahu oleh malaikat akan kematianmu pada hari pernikahanmu. Tapi sudah 1 tahun ini kau masih tetap hidup. Amal apa yang kau lakukan menjelang kematianmu? Orang itu menjawab, tidak ada amal apa-apa kecuali di malam menjelang besok pernikahan saya, tetangga saya datang meminta uang untuk keperluan yang mendesak. Maka saya sedekahkan uang persiapan nikah saya kepada orang itu. Amal inilah yang kemudian bisa mengubah takdirnya sehingga orang itu tidak jadi meninggal. Kan di orang mau mungkinnya isu kawin kalah sedekah. Pan hayang anu kawin mah disumang, namprak kau aja lemah, abdi enjing bade nikah. Ini mah orang ngasih, besok mau nikah malah sedekah. Gitu hebatnya. Matanya pantas, kemudian ditahan dulu, ditangguhkan dulu oleh Allah. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Cukup Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.